duluan dulu podcast Mas De. Nama gua Sabri Putra, biasa dipanggil Ab. Iya, nama gua Ahmad Paranjelane, dipanggil Ajay. Mana yang lagi booming? Sebenarnya sih udah lewat boomingnya ya. Apa tuh? Apa ya? Kaleka ya. Kalau dong Kaleka, apa sih yang lu tahu? Bagaimana dari Sambi? Gue sebenarnya sih males ngomongin ini tentang orang ini, karena ya siapa sih namanya, Adrian Paleka ya. Berdian. Adrian Paleka. Iya. Karena gimana ya? Sebenarnya sih niatnya baik sih, niat awalnya tuh buat, aduh gimana, gue takut salah ngomong juga sih. Dia kan niat awalnya kan buat mengusir istilahnya perjinahan lah ya, perjinahan banci-banci gitu, tapi emang cara dia salah. Tapi yang kita bisa ambil, gue selalu berusaha buat melihat sesuatu itu ada sudut pandang negatif dan positif, tapi sudut pandang positif gue yang tadi itu yang dia bisa berusaha buat mengusir itu kan, menghilangkan apa perjinahan itu, tapi ya cara dia salah. Dan juga dia udah ketangkap juga kan, tapi hukumannya gue juga nggak begitu ngikutin hukumannya apa sih kalau hukumannya itu sih ya pasti di penjara sih ini aja. Iya. Gimana? Karena misal kita telah dari awal ya, dia ngeprank ini sebenarnya untuk ngeprank ini fenomenanya ya fine aja. Iya. Contohnya kayak di luar itu di Kanada kalau nggak salah di Gags, Gags Just for Love. Ada itu di Indosiar tahun 15 bawah, dan itu ngeprank ya fine aja. Cuma bedanya ketika ngeprank bahwa dia menjelaskan bahwa ini cuma bercanda. Oh. Bedanya sama Ferdian Paleka ini, ya kan? Dia kayak bener-bener niat ngerjain dan niat ngeprank itu ujung-ujungnya bahwa oh ini cuma bercanda, kita ngasih bukti atau biasa kompensasi. Iya. Ya, Mungkin dia ngasih hadiah ke. Itu salah satunya, karena bisa kita lihat prankster di Amerika kebanyakan mereka tuh kayak nge-cut headset lah. Nah, sesudah itu nanti diganti sama dia AirPods. Oh. Jadi anggapannya rugi dari sisinya dia yang merasa sakit hati tergantikan oleh AirPods. Jadi nggak ada yang merasa dirugikan. Gue juga terkait dengan prank itu, gue baru ingat juga dulu waktu kita kecil, mungkin kita kecil kita sering nonton TV nggak sih, yang sering di TV malam itu yang ngeprank Uppsala gitu. Oh iya benar. Uppsala terus di siapa? Literasi TV rata-rata. Nah, ya kan? Ya kayak lu masuk ruangan nih, ntar lu keluar diganti ininya itu. Kalau gue kan belum booming banget ya kalau ngomongin prank ya, karena memang tahu apa ya, semakin ini kayak semakin sensitif aja gitu loh apa yang kita buat, yang walaupun itu perbuatannya salah ya. Cuma memang gitu sih, ada posisi positif dan negatifnya juga. Kayak prank juga kan, yang Mbak Im Paula yang gue tahu kan, dia pranknya sangat mengedukasi juga sih, buat menyampaikan bahwa itu berbagi itu suatu hal yang harus dilakukan pada setiap orang. Nah, apalagi prank gembelnya Atta Halilintar. Nah, itu juga luar biasa. Itu Ya. Mungkin itu salah satu fenomena yang apa ya, yang membangkitkan semangat prank para YouTuber di Indonesia. Prank sampah, teriak sampah. Ya gitu dong ya. Tapi kan ya gue nggak tahu sih. Tapi bener nggak sih? Iya, dulu tuh prank belum begitu wow banget semenjak Atta yang jadi gembel itu jadi mulai siapa nih kita nih, Mbak Im gitu kan. Jadi ada lagi ngikutin prank ojol. Macam Ada teman kita prank gembel. Tapi aduh sorry gembel beneran. bukan gembel dulu kan. emang nggak ngeprank. Emang sehari-harinya gembel ya? Ya gitu deh. Ya gua harap sih emang si Adrian ini kasus dia ini menjadikan efek jerah gitu. Bahwasan itu nggak selamanya kok prank itu bakal menimbulkan hal Yang negatif lah. iya. Nggak, emang prank itu bisa menaikkan pamor. Ya nggak sih? Kan biasanya kan para YouTuber ngeprank pamornya naik. Nah si Adrian Paleka ini dia bakal kira mungkin dia bikin konten itu bakalan naik, tapi ternyata Naik juga. set pisan. Tapi misal kita lihat statistika dari yang dibilang oleh saudara Bay tadi bahwa prank ini bilang menaikkan pamor, tapi nyatanya tidak begitu. Tapi nyatanya pas pertama kali keluar itu video, subscriber itu sekitar 100 ribuan. Dan sampai hari ini mungkin kayak 2 minggu kemudian ya
subscribernya nambah. Ini Niko di sini. Nah, subscribernya nambah sekitar 50.000. Oh berarti juga ada Peningkatan. juga. Ada peningkatan. Jadi di sisi lain ya pasti kita nggak bisa nilai semua manusia itu dianggap rata, pasti ada yang sisi negatif dan yang sisi positifnya. Itu yang gue suka. Dan tadi yang bilang tadi sama si Abah itu prank gak selamanya buruk, ya benar. Cuma nanti di next prank ya misal ngeprank ya fine-fine aja tapi tanggung jawab. Anggapannya kayak di Amerika ngeprank sampah ya wajar-wajar aja. Nggak wajar sih. Tapi Dia fine-fine aja, cuma tanggung jawab ya? tanggung jawab kayak gua udah dikasih di mobil, tapi ada kayak spy-nya gitu, nanti ketika dibuka jadi ini memberikan penjelasan dan memberikan kompensasi, nggak ditinggal aja buat tinggal niat yang ngerjain. Tapi emang gue itu banget sih, gue relate banget gimana perasaan tuh bencong ya. Bencong, tuh bencongnya kena prank. Karena terakhir kali gue dan teman-teman gue ngelakuin baksos itu semangatnya tuh orang-orang yang membutuhkan itu luar biasa cuy, banyak banget. Maksudnya dia sampai dia lari gitu ke tempat gua bagi-bagiin kan, jadi kayak butuh banget gitu. Gua gak kebayang si bencong itu kan berlari-lari kan, katanya ada yang mau ngasih sembako, dia lari-lari mendekat dan ternyata sampai rumah gitu kan dia nungguin dibuka sampah. Itu gua gak ngebayangin banget sih cuy, kayak Dan lari-larinya pun itu nggak, maksudnya beda kan, dia pakai high heels. iya. Udah sakit-sakitan. Lu tahu banget, lu bencong banget emang. Setengah nih. Maksudnya tolonglah, ini kan antara sport Iya. udah ada larian, sakit-sakitan di kaki, dia sakit kaki, sakit hati. Nah. Jadi Coba pikirkan misalnya kalau mau ngeprank tolong. Iya, gua Pikirkan. gue tuh pas kemarin ngeliat gitu ya, buset, gue kayak diserang joki cuy pas gue bagiin. Gue ngeliat kayak, bang saya bang, itu gue kalau kita kasih dan dia kan masih berharap dengan sesuatu yang baik kan yang kita kasih kan. Dan coba pas dia sampai rumah seneng-seneng habis ngebencong sampai rumah ngebayangin isinya sembako buat dimasak dan Ternyata isinya toge busuk. Itu benar ini. emang busuk Toge busuk. bukannya Batu bata. kancut lepek. Tangkap. Kan kabarnya dia ditangkap di mana sih? Kalau nggak salah misalnya di berita di Instagram ya, dia ditangkap di tol mau ke Merak apa? Oh dia melarikan diri gitu. Mau ke Lampung katanya. Dia mau ke Lampung. Itu belum berapa ke Lampung ya? Bukan ya? Kan Iya. kan Oh, nyebrang Oh laut. Bakauheni ya. Bakauheni, Bakauheni iya, Lampung. Iya. Menurut gue ya, bisa mau kabur, misalnya mau kabur nih, ya mungkin mobilnya sama, gue juga nggak tahu mobilnya sama, lalu dia kan pakai kartu, ya kan, kartunya ketem di tol, orangnya udah deteksi, ya mungkin udah tanya-tanya, tetak, habis itu terdeteksi bahwa di sini dipakai, ada aktivasi, Jadi dilacak gitu. jadi dilacak, harusnya kalau mau kabur kalau bisa ya ke desa-desa atau ke kayak pendahulu kita ke gunung Gunung ya betapa. ya betapa lu moksa ya Ke desa penari ya. ngomong wow deh. Tapi itu mending gue ditangkap dah. Di Sukamuler. Nggak mau sih. Iya gitu dah. Yang penting udah ketangkep lah ya. Intinya ketangkap sih. Semoga bisa gerak lah gitu dan Ya, dia mengingatkan ke semuanya ya, jangan sampai Dan- terulang lagi. Misalnya emang udah viral, harusnya ya kenapa takut untuk klarifikasi? Oh iya benar. Ya kan? Ya hadapin aja bahwa ya emang yang lo itu emang salah. Mau dari sudut pandang manapun salah. Ya kan, udah dari toge busuk ya lo kok kepikiran toge busuk. Itu kan dia ngambil di tong sampah. Sampai gue liat temennya yang gimbal-gimbal ini ya, sampai ngambilnya tuh sampai tutup hidung. Oh berarti bau banget berarti ya. Ya harusnya yang ya dia udah sadar itu udah emang udah nggak layak banget. Anggapan bisa mau ngeprank ya, ya nggak usah gitulah pakai kertas lah yang gulung-gulung, yang penting kelihatan berisi kayak gitu, tapi tetap di akhirnya juga tanggung jawab. Dikasih yang seharusnya kan. Tapi ini kan enggak. Nah, suruh ketangkap. Ya. Katanya dia dibully juga di situ. Di mana tuh dibulinya? Oh itu gua melihat sih itu. Gua lagi belakangan sering main Twitter juga kan, gua ngeliat juga tuh dia kayak di penjara
dibully juga, Dimarahin. ada kabar dibully sama polisinya juga, sama Emang polisi juga? ya katanya sih katanya kan yang video gitu yang kata oh kita bebas tapi bohong. Lu kan ngesalin ya itu kan. Ya kalau yang kamu bebas lagi bohong kayaknya masih di TKP daerah itu Oh, lah. masih. Ya intinya gini sih, kan itu dia udah di kesian juga cuy, sumpah dah. Setiap manusia itu masih bersalah ya. Gue bukan belain dia sih, maksudnya kita juga pasti pernah buat salah gitu. Iya. Dan bisa kita ambil gitu pelajaran dari kesalahan. Nah, soalnya misalnya emang udah ketangkep, ya kan, apalagi anggapannya ya udah harusnya pilih option deh, ya kan, hukuman masyarakat atau penjara, hukum pidana. Itu dia udah kena penjara kan? Kena penjara, nggak usah dibully-bully, udah. Sian gitu kan? Nah, lagi pula yang menanggung ini tuh bukan cuma merekanya sendiri, orang tuanya pun. Coba bayangin yang udah melahirkan, yang udah membuat, ya kan, dengan keringetan, ngumpet-ngumpet takut lawan mertua. Dengan goyang-goyangannya yang luar biasa. Iya, jadi maksudnya udah lah. Ini udah gimana ya? Udah ada yang nanganin gitu. Nah, Kita tuh udah pada pihak yang berwajib lah daripada kalian yang cuma bisa ngebully kayak yang belum masa gitu. Ya, apa nih udah pada tempatnya, udah pada yang bener. itu sih. Kalau Ya. dibully gua kasihan si Ferdian lau sabar aja. Iya. Ya. Semoga Dan yang heran lagi katanya kan emang pas di penjaranya kan dia dibully. Ya kan? Ya katanya sih wajar-wajar aja, cuma kok bisa gitu. Yang ngerekam gitu. Iya itu Ya, jadi harusnya jadi permasalahan ya. Kok jadi- bisa HP masuk situ? Nah, Ini masalahnya. kalau misalnya emang bener ada pembulian, ya wajar dan arti kata pasti ada orang yang kepo dong. Pasti. Dia masuk, tanya sama sipir Lucu, mungkin. cuy. Ini lu ini Iya, kayak mohon maaf Pak, ini masuk kenapa? iya. Ya misalkan lu nanya Iya. ke gua, lu nanya ke gua. Nah, Lu nanya ke gua. Pak, mohon maaf ini teman saya, teman saya. Mohon maaf ini anak masuk kenapa ya? Nah, dia ini masuk karena ngebunuh maling ayam. Kan harusnya jangan dibunuh tuh, dia kan dia ngebunuh orang. Kan serem ya. Ini kalau Adrian Paleka ditanya, Apa tuh? "Bos, lalu kenapa masuk penjara?" Ngeprank transkuan. Kayak enggak banget cuy. Lu tahu kan di penjara tuh keter ininya. Biasanya tuh kriminal kan kalau nggak nyopet ngebunuh, kalau enggak Ugal, Ugal. CR, kan? Iya. Lalu nggak ada yang dibenarkan lah dari para penjahat itu kan. lalu masuk gara-gara ngeprank ganti. Ya. Jadi di penjara ada kasta-kastanya gitu. Ada yang mythic, ada yang epic, ada yang grandmaster itu. Kayak kalau Adrian Paleka masih ini ya, masih elit masih tutorial. Oh iya itu HP belum kelar. Apa kok bisa tembus? ya kalau dia bisa tembus sih. Kalau emang penjara tuh parah sih. Iya, Tahu bisa. gua penjara tuh Ketat banget lah ya kan. mafianya parah sih cuy. Jangan di situ dulu tuh. Iya maksudnya tuh nggak maksudnya gini cuy. Waktu itu istilahnya mafianya itu penyelundupan barang ke penjara tuh apa aja cuy. Kita bayar sipir masuk. Baru kan mungkin kan di tamu membawa bubur tuh ada apa? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya. Bisa jadi cuy. Diselipin di puncak, ketemu diambil dikasih. Bisa jadi. Ya masih gimana ceritanya ya mungkin nemu gitu kan, ada yang lempar gitu. Udah kebanyakan HP ya kan. Kembali ke penjara. Bangsa belum lempar masuk penjara. Dinemuin, nah direkam. Itu positive thinking ya. Positive thinking. Positif. Tapi kalau negatifnya ya itu disundupin lewat sipir mungkin. Kalau di penjara tuh jangan HP, narkobanya kadang nggak Nah itu maksud gua. asli. Yang bikin heran. Karena ya emang kalau kalian nonton film Prison Break itu film series itu tuh emang menggambarkan banget bagaimana situasi penjara yang menurut gue itu semua penjara bakalan kayak gitu. Jadi ada kepala penjara itu istilahnya bukan sipir ya, tapi preman penjara situ yang dia mengendalikan semuanya. Jadi kayak barang masuk harus tahu dari dia dan yang pengen mengambil barang itu ya harus dapat sama dia, maksudnya harus pesen sama dia gitu. Dan ada sipir yang bisa disogok, yang bakalan bisa ngambil apa? Sipir yang bisa disogok, yang bisa
kita minta tolong buat ngambilin barang dari luar penjara itu bakalan kejadian sih menurut gua. Iya. Setelah semuanya terjadi, pesannya apa sih nih biar nggak ada lagi hal yang kayak gini Buat kalian nih, buat kalian. buat kalian dan buat semuanya asal Ente kebanyakan kan. Iya makanya Ardian sok apa sih? Gua bingung Ardian, pikirnya Ardian dulu. dia tuh umurnya nggak jauh dari kita. Itu dia kan. Nah, Maksudnya Anggota setiap kita ngelakuin kesalahan dan apesnya itu dia yang melakukan kesalahan yang dilihat banyak orang gitu, ngerti nggak sih? Jadi sebenarnya bisa aja ini kejadian sama kita kan, tapi ya untungnya udah diwakilin sama dia lah istilahnya. Iya. Karena kan sekarang juga banyak banget, mungkin banyak banget anak muda yang berambisi atau pengen banget gitu bikin prank-prank kayak gini dan diingatkan sama Firdian jangan asal kalau nge-prank, harus ada apa batasan-batasannya. Jadi ya itu sih. Iya. Dan namanya manusia pasti ada salahnya, ya kan? Salah yang betul itu pasti wajar lah, pasang surut kehidupan manusia. Cuma ketika kita membuli seseorang, berarti kita harus siap ke depannya akan dibully oleh manusia juga. yang namanya salah mah. Jangan kan manusia, Tuhan aja bisa disalahin. Bukan salah kata-kata ini. Nah, ya. Jangan kata manusia dulu ya. Ini aja kadang-kadang kalau yang sakit bantal di sana. Sama bantal. Ya, manusia itu nggak pernah salah gitu. Pesannya udah. Tanggapan lu nih berdua buat manusia yang masih ngebela dia, apa tanggapan lu? Positif dan negatifnya? Ya dari Mamat dulu. Gue sih ya, gue kalau dari pembicaraan gue yang tadi mungkin gue salah satu orang yang kayak ngebela dia ya. Tanggapan buat orang yang ngebela dia ya apa ya? Ya nggak, ya kayak gue pernah ngobrol sama temen gue yang anak hukum, kenapa pembunuh itu kan kita udah tahu dia salah. Berarti. Enggak cuy. Ini gue juga baru tahu cuy. Gue bertanya, gue bilang sama dia, gue ngomong sama dia maksudnya, kenapa lu itu ngebela pembunuh gitu? Maksudnya kan kita udah tahu nih dia ngebunuh nih, dia salah. Nah kenapa lu jadi pengacara pembunuh gitu kan? Dia tanya yang dibela tuh bukan pembunuhnya tapi bukan orangnya ini tapi hak manusianya dia. Maksudnya dia sebagai manusia ya dia masih bisa lah melakukan hal yang lebih baik ke depannya, bukan cuma melakukan salah itu aja. Gimana maksud gue ngerti sih lu? Inti gitu lah. Lantas bisa gua kontra sama lu ya. Bisa kayak gini ya. Misalnya lalu dia kan udah melakukan pembunuhan, harusnya dengan harusnya kan kita udah tahu dia salah. Iya. Maksudnya kan kenapa masih lu bela gitu? Dia ini pembunuh, kenapa lu bela? Maksudnya kan gue tadi gitu. Tapi kan yang dibela itu bukan karena dia nggak bunuh kita bela, tapi ya hak dia dalam hidup lah. Maksudnya ada yang harus dibela lagi nih. Mungkin dihukum tapi ya mungkin hukumannya dikecilin. mungkin kedepannya dia bisa jadi orang yang lebih baik. Nah itu. Contoh Sumanto. Gimana tuh? Setelah kasus penjara, kamu dia masih makan manusia? Iya. Enggak kan? Enggak. Sekarang dia makan kambing. Aman. Enggak lucu ya? Aman. Tanggapan lu apa? Tanggapan gua buat yang ngebela Ferdian, ya artinya lu orangnya tipe orang berpikir terbuka. Iya. Mungkin dan ya masalah lu juga punya masalah pasti, Iya, pasti. cuy. Dan Parah, mau cuy. dimaafkan. Ya pasti itu setiap manusia, setiap insan pasti punya masalah. Kalau nggak punya masalah ya Bukan manusia. meninggal aja. Iya. Nah, setan pun ada masalah loh. Hah? Setan pun ada masalah. Hmm. Ketika kita mau bangun rumah, ini mas terusik kan? Nah, Itu ada masalah. Ya entah rumahnya diganggu atau apa, dia nggak senang, itu masalah. Setan pun berarti setan pun punya masalah. Ya, kecuali bisa udah meninggal, ya ada masalah lu masuk neraka, tapi nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Pokoknya setiap hidup pasti ada masalah. Ya, dan yang ngebully Ferdian, ya pareka lah. Ya udahlah cukup lah. Jangan merasa sok suci. Yes, cakepnya. Sasuci. Ya baik-baik aja dalam bertutur kata, ya secukupnya aja lah, misalnya sekali dulu cukup, gak usah jadi kebencian. Udah toh Ferdian ini nggak merugikan hidup lu kok. Asli itu sih. Ya kan? Mungkin ada yang merugikan tapi bukan kita. Ya. Nggak Cukup. signifikan lah dulu. Jadi ya udahlah, buat pelajaran juga untuk kalian dan kita semua, agar nggak melakukan prank-prank yang di luar dari konteks lah, logika. Dan ingat tetap bertanggung jawab.
Jadi pesan buat bancinya gimana? Buat bancinya mungkin ya. Jangan banci transpuan. Oh, Iya. transpuan. Untuk transpuan yang kemarin ya. Yang kena. Yang kena ya ketawa Pak. Ya semangat aja menjalani hidup, namanya orang penting yang ya duit mah Ya mungkin ada yang ngatur lah. lu jajan transpuan lu. Ya buat pesan buat transpuan ya, lu udah di istilahnya teguran nih. Iya. Udahlah. Jangan teguran juga bangsat. Emang udah misalnya udah pekerjaan ini masa iya teguran. Ya, iya sih, tapi maksudnya kan mungkin mungkin lu lagi berpikir jernih nih. Wah, ternyata ada orang yang benci banget nih sama kita nih. Jadi mungkin bisa jadi transpuan yang lebih baik. Nah, lebih baik gimana tuh? Transpuan yang lebih baik gimana? Coba jelasin. Yang lebih baik mungkin ketika sudah dapat ini lah, dapat ya Iya. ini lah kan ya. Lalu ya jangan lupa diamal. Dan jangan lupa zakat ya udah mau lebaran dan Sebelum berhubungan bismillah ya. Kalau udah misalnya dapat kerja dari itu dan Hmm. zakat, nanti malaikat sama setan iblis nih bingung ya tetap gimana. Iya nih. Ini sisi mana? Parah sih itu. Buat dosa iya. Tapi ini buat kebaikan. Iya. Ya balance lah artinya. Hmm. Ya jadi mungkin kebaikan-kebaikan yang lain bisa kalian cari Menutupi. untuk menutupi.